Kami berada di Desa Wangongira, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Peradaban dan kebudayaan warga tumbuh bersama sumber air yang telah ratusan tahun. Namun sumber air ini sedang terancam, termasuk padi-padi sungai yang menjadi ciri khas dan kalender pertanian warga setempat. Orang rencana membuat air aqua di sini. Air minum. Air aqua. Ya setelah itu dia sudah pasang pipa di sini. Kebetulan saya perintah kepada masyarakat cabut pipa-pipa yang ada, yang kami buang. Mereka pasang pipa tanpa izin? Tanpa izin. Kami tidak tanpa izin kepada masyarakat maupun di pemerintah di desa. Makanya saya perintah cabut pipa-pipa yang ada dan kami buang. Setelah kami buang, ada petugas lagi datang dari provinsi. Ketika kami sedang mengambil gambar ditemani seniman Yesaya Banari, muncullah pria-pria berjenggot dan seorang perempuan. Mereka termasuk pemukim pertama kampung ini, yang dulu menggantungkan sumber makanan dari sagu yang pernah tumbuh di sekitar mata air ini dan sepanjang aliran sungai. Dulunya ini makan pokok mereka cuman sagu aja. Iya. Jadi tinggal di sini ini cuman pohon sagunya, sekarang banyak sudah mulai ditinggalkan karena cara ini dengan yang lain. Tapi dulu karena mereka tinggal di dekat kali ini karena ada pohon sagu, dan hidup mereka makan dan ini dari situ dulu. Kini mereka telah hidup menetap dan bercocok tanam. Sebelumnya mereka tinggal dan hidup di hutan sebagai masyarakat peramu. Dalam bahasa Tobelo, mereka kerap disebut Ohongana Manyawa atau para penjaga hutan. Yang akan membedakannya dengan Oberera Manyawa atau orang yang sudah bermukim di kampung. Setelah masuknya agama-agama baru, mereka dikenalkan cara hidup menetap. Lalu disusul program-program pemukiman dari pemerintah. Kalau boleh tahu apa makna janggut panjang dan rambut panjang bagi orang? Nah itu anak ini kiana sebenarnya kianahnya parasi. Enak pa juan ka iba. Cuma mio ingin mia paliara. Karena ginohi. Jadi bang sosi. Jadi mia paliara. Ya itu di matu orang madawang oso ngomyo mami anoa. Iya. Mianoa ya. Sebenarnya tidak ada maksud apa-apa, cuma mereka untuk mengingatkan mereka punya orang tua karena ketika mereka lahir dan besar, orang tua mereka juga begini. Nah makanya mereka cuma bikin begini terus biar mungkin anak-anak mereka lihat dan ikut lagi. Nah begitu. Tidak ada maksud apa-apa, karena itu dari asal usulnya begitu aja. Kebiasaan dari orang tua. Anak-anak muda sekarang apakah masih menjalani tradisi ini? Ini ngomong anak mau ino tuh? Masih. Ada. Naga dan ni. Ada. Jadi kalau anak-anak yang dari keluarga mereka tetap ada juga begitu. Mulai umur berapa mulai manjangkan ini biasanya? Mulai nako gaya kia mga parasiga mulai dari Iwango. Mulai ngay bango ka. Mulai ngay bango ka noi au ka. Noi au. Miate bote malu iti Iya. Ngomodong. Anak-anaknya biarin aja sejak mulai ditumbuh, tapi karena anak-anak sekarang mereka banyak teman-teman yang tidak punya itu sering mereka gunting, dipotong, tapi nanti tumbuh lagi. Setelah berkenalan,
kami lalu diajak singgah dan melanjutkan obrolan di rumah salah seorang warga. Gila-gila di. Gila-gila. Hijau. Hijau. Negino. Hijau. Negino. Kain. Apa maknanya teriakan-teriakan tadi? Iya, makanya itu sapaan aja untuk semua tuan rumah mempersilakan. Silakan semuanya. Ya, jadi yang mempersilakan bukan cuma orang saja, sampai anjing dengan semua ternak pun ikut mempersilakan kita masuk. Sebetulnya jangan sebab kokol lah. Sama oiba asoma, tengah kita nak otawa asal tengah kita nak. Iya, naga otawa. Madu dua. Madu dong. Nangaulun na. Sudah sekitar 20 tahun warga Tobelo Dalam di Wangongira dimukimkan. Dari sebelumnya menempati sekitar mata air Molulu dan sebelumnya tinggal di hutan. Dari budaya meramu di hutan, kini sekitar 34 kepala keluarga suku Tobelo Dalam menetap di perkampungan. Mereka bertanam padi ladang, mengolah kopra, sambil sesekali berburu. Dari kiri ke kanan, ini adalah Yairus Surata, Estefanus Gaza, Lukas Gaza, dan Yohana Mongor. Hari ini warga Tobelo Dalam dan warga lain di desa Wangongira akan menggelar ritual selamatan usai panen. Maka kami pun bergegas menuju dapur umum, tempat semua makanan akan diolah secara gotong royong. Lokasi pertama untuk mengawali ritual adalah sumber air Molulu. Bata untuk sedoleka nanga erena tanu uhai nitroan harus nanga erena nisi dia sama deh hira-hirali waktu waktu Jadi ini Bang,
Ini sebagai orang tua, tetua dari sini mereka cuma menyampaikan rasa syukur saja, dan di sini bilang kata Siloloa bahwa memang selalu air ini menjadi sumber kehidupan mereka. Kamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah sumber kehidupan umat manusia. Sejujurnya kami masyarakat di tempat ini kami boleh dapat merasakan ada kuasa bahkan juga pertolongan Tuhan lewat pekerjaan sebagai petani. Kami boleh dapat bertani, kami boleh dapat menanam tanaman padi, dan pada akhirnya Bapa kami boleh dapat menuai itu, dan kami percaya semua itu oleh karena kuasa Tuhan, berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan sehingga boleh berlimpah-limpah dalam hidup kami, umat manusia, masyarakat Wangungira di tempat ini. Biarlah Tuhan bagi masing-masing pihak yang berkenan akan mengelola, bahkan juga yang akan memanfaatkan air ini, kami mohon juga Tuhan Engkau berikan hikmat bahkan juga pikiran yang terbaik, supaya ketika mereka akan mengelola air, mereka memanfaatkan air ini, mereka juga boleh dapat berpikir, mereka juga boleh dapat melihat bagaimana kondisi daripada kehidupan masyarakat di tempat ini berkenan dengan pemanfaatan daripada air ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa serta menyambut berkat dengan ungkapan syukur. Amin. Bagaimana sikap gereja dengan rencana pembangunan saluran PDAM di sini? Ya, hal yang paling pertama sebenarnya kami dari gereja juga sangat prihatin dalam hal ini juga menyangkut dengan pengelolaan air oleh pemerintah ini, dalam hal ini dari dinas PDAM ya, yang sekarang ini mungkin kita orang lihat ketika dorang sudah mulai melaksanakan tahap pekerjaan ini, sesungguhnya harapan daripada kita orang masyarakat di tempat ini bahkan gereja supaya ketika dalam pengelolaan ini dikelola dengan baik, dikelola dengan baik. Sebab apa? Sebenarnya di sumber air ini juga ini ada nilai sejarahnya. Ada nilai-nilai sejarah dan itu yang harus kita orang pertahankan. Nilai sejarah itu kita orang pertahankan, kita orang tidak mau nilai sejarah ini hilang. Dengan demikian harapan daripada masyarakat di tempat ini juga silakan boleh dorang manfaatkan, dorang boleh mengelola, yang penting jangan dorang merusak alam ataupun dorang merusak nilai-nilai sejarah yang ada di dalam air ini. Seorang dosen Universitas Halmahera sedang melakukan penelitian di sini. Ia juga sedang melanjutkan kuliah S2 di Institut Pertanian Bogor. Menurut hasil penelitiannya, warga Tobelo Dalam atau Ohangana Manyawa alias para penjaga hutan telah mengenali dan memanfaatkan 154 spesies tanaman yang sebagian besar dari hutan. Ohangana Manyawa. Etnobotani. Ohangana Manyawa. Okay. Ohangana Manyawa itu secara harafiah berarti orang hutan atau orang yang bermukim di hutan. Okay. Itu bagian dari etnis Tobelo yang bermukim di hutan bukan di pantai. Orang luar atau pemerintah biasa menyebut dengan istilah tubutil. Terkait bagaimana sekarang pembangunan fisik untuk PDAM, boleh dikatakan kawasan ini sebagai kawasan dengan nilai konservasi tinggi atau high conservation value. Kenapa? Setidaknya ada dua kriteria. Pertama, ada padi, tanaman padi yang langka, yang khas di sini. Endemik ya? Endemik bisa dikatakan begitu karena kita susah sekali ketemu seperti ini. Nggak tahu di mana sungai mana mungkin ada. Sangat jarang. Nah, padi lain dalam kondisi berbuah begini kalau kena air langsung busuk ya? Betul. Nah, ini salah satu kriteria kawasan dengan nilai konservasi tinggi adalah dia punya spesies tertentu yang khas, yang endemik, yang
yang langka. Itu satu. Kedua, secara sosial budaya, seperti saya katakan, mereka punya mitologi di sini sebagai asal mula kampung ini, karena mereka mau kumpul di sini karena mata air ini. Dalam peraturan sebenarnya 200 meter dari bentang mata air, dari kanan kiri air sampai melurus begini, itu tidak boleh ada pembangunan fisik. Itu harus alami karena memang peraturan perundangannya seperti itu. Nah, hanya kita tidak tahu kenapa pas di mata airnya dibuat bronjong fisik, akhirnya bahkan sampai ke dasar air kita lihat sampai lumut-lumut jadi lumutan. Dulu ini tidak pernah ada lumutan. Nah, ini menjadi hal yang sangat disayangkan kenapa pembangunan yang kita upayakan tidak mengadaptasi kontekstual masyarakat di sini. Kita bukan anti pembangunan, tidak. Tapi mestinya ada cara yang bisa dijalani kalau mau bersama-sama dengan masyarakat mencari tahu bagaimana bagusnya supaya pembangunan ini tidak mengkebiri apa yang menjadi nilai-nilai intrinsik yang ada. Kalau seperti sekarang kita lihat kawat bronjong, semen-semen terus sampai ke dasar akhirnya jadi lumutan. Bagaimana orang mau melihat itu ada jiwa yang alamiah di situ? Yang ada hanya pembangunan fisik di situ. Nah, itu secara tidak sadar kita sudah mengkebiri, menghilangkan nilai-nilai intrinsik budaya yang ada di sungai ini sendiri. Dan ini tipikal pendekatan pembangunan pemerintah memang begitu ya? Karena terjadi di banyak tempat juga yang sama. Ya, kita sayangkan dan kita berharap bahwa pembangunan itu selalu didengungkan pembangunan yang berkelanjutan. Artinya sosial, ekonomi, lingkungan itu kan harusnya dikompilasi bersama. Tapi terkadang itu tidak kita laksanakan begitu. Itu yang kita sayangkan. Masih ada yang tumbuh, kalau kita orang lihat ada waktunya itu dia muncul itu tunas-tunas baru. Nah, kalau contohnya kita orang semua sadar, masyarakat di sini juga sadar kalau kita orang jaga, orang pelihara, tetap itu akan banyak juga dimuncul. Nah, salah satunya mungkin itu bikin penyelamatan juga ini mesti harus bongkar begitu supaya kan padi ini juga dia mesti lawan, dia harus keluar di permukaan air begitu. Bukan dia di dalam air, dia mesti tumbuh dan keluar baru menghasilkan buah gitu. Jadi artinya kalau tuh memang kita orang semua sadar, kita orang mau kasih selamat yang ada ini ya mungkin masyarakat bahkan juga terutama pihak pemerintah harus peduli. Pemerintah jangan kasih biar. Dari mata air Molulu, rombongan lalu melanjutkan perjalanan menuju ladang tempat syukuran akan dilaksanakan. Masyarakat di sini punya kemandirian yang tinggi, Pak, dalam pemenuhan kebutuhan pangan, obat-obatan dan sebagainya. Secara ekonomi pasar, saya rata-ratakan penghasilan mereka satu bulan, terutama dari Kopra ini, hanya 500.000. Kalau hanya dari Kopra? Terutama Kopra. Kalau masyarakat luar mungkin hanya dengan 500.000 per bulan tak bisa hidup. Tapi mereka dengan penghasilan itu tetap bisa sehat, beraktivitas. Kenapa? Karena mereka punya pengetahuan tradisional pemanfaatan tumbuh-tumbuhan yang ada. Apakah dari untuk obat-obatan, mereka tidak harus beli obat segala macam. Untuk pangannya kita lihat dari padi ladang, dari sagu, dari sabeda, dari ulat atau berburu babi sebagainya. Mereka punya kearifan. Nah, itu yang membuat walaupun secara keuangan tidak besar, tetapi betul. Dukungan kehidupan yang lain ada ya. Dan sebenarnya kan itu yang sekarang didorong pemerintah, ketahanan pangan. Nah, kalau memang pemerintah inginnya ketahanan pangan masyarakat, harusnya itu mengadaptasi pembangunan yang ada, mengadaptasi kebudayaan mereka. Ayo,
kami menuju ladang, tempat menanam dan sekaligus menyimpan padi hasil panen. Ini hasil panen luas berapa? 1 hektar. 1 hektar ya? Iya. Berapa ton ini Pak? Dia setengah ton aja. Setengah ton ya? Iya. Ini untuk dimakan sendiri? Dia makan sendiri. Tidak dijual? Tidak dijual. Kenapa tidak dijual? Karena kami punya makanan hari-hari. Kami takut kalau kami sudah jual, kami tidak dapat lagi seperti makanan yang ada ini. Karena harga sudah lebih mahal. Iya, harga sekarang kan ada sudah 400, 300 sekian. Nah, kami kalau harap hanya di toko, kami tidak dapat uang, berarti kami tidak bisa makan. Jadi sekarang kami olah sendiri. Olah pertama, bongkar punya rumput paras. Kedua, kami tebang. Setelah kami tebang, tunggu dia kering punya pohon. Sudah kering, kami bakar. Sudah bakar, baru kami panggil kami tetangga-tetangga untuk petanam. Petanam itu sekitar 10 orang. Setelah dia bertumbuh, dia hasil punya buah, kami panggil tetangga juga untuk panen. Kita punya hasil. Panen kemari, kami berbagi dengan tetangga. Bukan kami hanya makan sendiri, tapi kami berbagi dengan tetangga yang lain. Yang bantu bekerja? Iya, yang bantu pekerjaan yang ada. Ini 1 hektar hanya setengah ton. Kalau di sawah yang ada irigasinya mungkin 1 hektar bisa 4 ton ya? Iya, bisa 4 ton. Sepanjang perjalanan ekspedisi ini, kami mendapati 3 lokasi di mana hasil tanaman pangan utama tidak dijual. Selain Wangongira, ada Baduy Dalam dan Kasepuhan Cipta Gelar. Baduy Dalam dengan alasan adat yang tidak dijelaskan. Kenapa teh kalau beras sendiri terbiasa dijual? Memang ti dulu gitu, ti adat na orang gitu. Ini moyang na. Paling bisa ditukar sebenarnya, barter. Bahasa luar sama. Sementara Kasepuhan Cipta Gelar dengan alasan menjual pangan utama sama dengan menjual kehidupan itu sendiri. Ketika misalnya seseorang menjual beras, ibaratnya menjual kehidupan itu sendiri. Ketika kehidupannya sudah dijual, artinya ngomong hidup, ngomong nyawa. Kalau di sini masuknya klasifikasi dosa besar. Sementara di Wangongira, karena alasan turunnya nilai tukar padi jika dikonversi pada sistem ekonomi uang. Faktor ini juga yang menjadi alasan masyarakat Lamalera di Pulau Lembata masih mempertahankan sistem barter di beberapa pasar tradisional mereka. Tadi kenapa ini harus tukar ikan? Kenapa nggak uang saja? Kalau uang kan ikannya harus 5.000 dulu baru dapat uang, dapat ikan. Kalau 2-3 ribu, orang Lebala tidak jual ikan 2-3 ribu. Harga 1.000 mereka 30-an. Maunya 5.000, 10.000, 15, 20. Jadi sebaiknya langsung tukar barang. Ya. Ini setengah ton ini untuk 1 tahun cukup? Cukup. 1 tahun cukup? Ya, ada lebih lagi, sampai dapat 2 tahun. Satu keluarga berapa orang, Pak? 6 orang. 6 orang? Iya. Jadi setengah ton untuk 6 orang lebih ya? Lebih. Sisa? Malah ada sisa itu kami bagi tetangga. Karena ada sagu. Iya. Karena ada varietas makanan apa? Ada variasi makanan lain. Ada campur dengan sagu, kasbi, pisang. Jadi tidak ini tok begitu. Okay. Ada keragaman yang lain. Ya. Jadi ini memang konsep ketahanan pangannya. Ketahanan pangan yang diharapkan pemerintah itu kan di sini. Ya. Lumbung padi ini dibiarkan terbuka dan terletak di ladang tanpa perlu diawasi atau dijaga oleh siapapun. Aman ya sini, Pak? Aman. Oh, begitu ya. Berapa lama di sini? Sampai 2 tahun itu. 2 tahun. Oh begitu ya? Iya. Tidak perlu dijaga, Pak? Tidak perlu dijaga. Paling yang dimakan hanya burung-burung yang berbagi dengan alam. Berbagi dengan alam. Jadi pencuri tidak ada sini? Tidak ada. Kini tibalah saat yang dinanti. Makan-makan.
Lezat sekali. Kuliner Nusantara ala Wangongira, Tobelo Dalam. Setelah semua makan, barulah kami menumpang makan. Nasi dimasak dipakai bambu. Ya sama persis kayak sagu dimasak pakai bambu di Merauke. Sesudah makan, kami pun berpamitan, hendak melanjutkan perjalanan. Ya, jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Nanti filmnya kalau sudah jadi, saya serahkan ke Pak Yesa supaya bisa diputar, ditonton bersama di sini. Oke, terima kasih. Ya, Otu. Otu.